Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman semuanya, di mana saja berada, berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Dan mudah-mudahan semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasab Ba'alawi. Di sini ada beberapa hal, satu tentang nasab, kedua tentang orang-orang yang mengaku nasab Ba'alawi atau mengaku habaib, ya, ini yang ditemukan terjadi pada masyarakat. Ada yang pura-pura jadi, ada yang berlagak seperti habaib, kemudian didatangi oleh FPI. Kemudian ada lagi yang ditangkap karena dicurigai seperti Habib, tapi bukan bukan Habib, gitulah ya kira-kira. Kemudian juga tentang pemba'alawian dan apa yang sebenarnya disebut Habib dan bagaimana pengakuan Taufik Assegaf tentang Habib, ya. Jadi dia sendiri yang menyatakan kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tapi dia sendiri yang mengakui keturunan Rasulullah. Dia sendiri yang menggunakan Habib, ya. Ini jadi rancu kalimatnya, ya. Rancu kalimatnya. Kadang-kadang berkata di sini seperti ini, di luar sana lain lagi. Jadi tidak ada yang tidak punya ketetapan ini nih, kata-kata nih, kalimat ini, atau penetapan jabatan atau pangkat ini, ya. Dan untuk lebih jelasnya kita ikuti saja satu persatu topiknya, ya. Nanti kita jelaskan lagi atau kita beri catatan per satu permasalahan, oke? Ya sahabat, kita mulai saja. Sebelum kita mulai acara pembahasannya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan channel-channel yang baru, ya. Baik sahabat, kita mulai saja pembahasan yang pertama. Turunan Nabi itu diketahui dari nasab. Nasab itu perlu diteliti. Yang meneliti naqib, orang yang ahli nasab. Setelah syarat-syarat nasab itu ada, diitsbat nasab tadi itu, begitu. Ketika belum diitsbat, maka itu tidak menjadi nasab sahih, tapi bisa menjadi nasab masyhur. Oh, orang mengenal dia adalah diketahui cucunya Nabi, tapi nasabnya tidak bisa ditashih, diitsbat. Paham ya? Nah, itu namanya nasab masyhur. Ya, ada juga nasab itu nasab batil, yang itu adalah ditolak sama keluarga. Oh, ini ngaku Assegaf, tapi kita nggak ketahui itu, dan ini ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana Alamsyah atau Umar bin Yunus Jamalullail. Bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Allah laknat. Allah matikan ana dalam keadaan sholat. Amin. Umpamanya antum Hasan bin Muhammad Barum. Nah. Apa? Ya, antum ngomong apa? Umpamanya. Enggak, kan antum sudah meyakinkan. Iya. Meyakinkan. Tanpa antum berencana. Ana sudah datang. Ayo sudah terus antum ngomong apa? Umpamanya. Iya, Anda dengar. Kebohongan dari Ad-Daimi yang dikatakan sama ana bahwa ana meyakini bahwa dia bukan habaib. Moga-moga ana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ini adalah video ketika seseorang yang mengaku sebagai habaib dengan marga Damul Lail ketika akan berceramah di suatu daerah, tiba-tiba didatangi oleh seorang habib dan juga anggota FPI yang ingin mengklarifikasi tentang ketersambungan nasabnya. Menurut habib yang mendatangi ini, si penceramah ini tidak terbukti atau belum bisa membuktikan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah SAW melalui prosedur yang telah ditetapkan di Maktab Daimi Robitoh Alawiyah setempat. Lain pula ceritanya dengan video yang berikut ini ketika dua orang pribumi yang bukan dari golongan habaib ditangkap dan diinterogasi di satu daerah ketika sedang
melakukan kegiatan semacam kegiatan dakwah keliling, tetapi kedua orang ini mengaku sebagai habaib, dan ternyata setelah diinterogasi dan ditanya, ternyata memang kedua orang ini adalah pribumi, bukan adalah golongan habaib, tapi mengaku-ngaku sebagai habaib. Di video ini kedua pribumi ini sempat juga mengalami kekerasan, dipukul dan dikata-katai dengan kata-kata yang memang tidak pantas. Penangkapan Habib palsu di daerah yang belum jelas di mana tempatnya kembali viral di beberapa media sosial. Terlihat di dalam video beberapa orang mendapati seseorang yang mengakui sebagai Habib yang berpakaian bak Habib asli yang menggunakan jubah lengkap. Menyamar sebagai Habib, ia pun diamankan oleh warga dan terlihat setelah beberapa bulan berseluyuran belakangan di daerah tersebut menimbulkan kecurigaan warga. Itu nasab batil, yang itu adalah ditolak sama keluarga. Oh, ini ngaku asegaf, tapi kita nggak ketahui itu dan ini ditolak. Tapi kalau sudah diteliti sama nakib atau nasabah dan diitsbat, ya udah, itu menjadi nasabnya nasab sahih. Itu menjadi nasab sahih. Itu no ilmu nih. Dari penjelasan Habib Taufik ini, sebenarnya Robitoh Alawiyah memang mempunyai metode tertentu dalam penentuan sahih dan tidak sahnya nasab seseorang Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan sudah pasti tentunya metode-metode itu berdasarkan kepada dokumen-dokumen, manuskrip-manuskrip atau kitab-kitab nasab yang berisi silsilah-silsilah atau pohon-pohon nasab setiap keluarga Ba'alwi. Menurut satu sumber, tidak kurang ada sekitar 68 farm yang ada di Indonesia ini. Sebagai dasar penetapan sahih dan tidaknya seseorang menjadi habaib atau keluarga Ba'alwi, lalu pertanyaannya, jika memang Robitoh Alawiyah mempunyai metode tertentu dan mempunyai manuskrip-manuskrip atau pohon-pohon nasab keluarga, lalu mengapa Robitoh Alawiyah tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka adalah tersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Alwi bin Ubaidillah? Atau memang Robitoh Alawiyah tidak memiliki pohon nasab atau manuskrip-manuskrip khusus keterkaitan Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa? Ini yang menjadi permasalahan daripada tidak tersambungnya nasab Ba'alwi ini kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang ditegaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam penelitian atau tesisnya. Adapun panggilan itu, ada yang manggil Sayyid, ada yang manggil Syarif, ada yang manggil Syarifah untuk perempuan, ya ada Al-Habib, ada Hubabah. Itu panggilan orang sekitar. Dulu mereka itu disebut Al-Imam, Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammadul Baqir, Al-Imam, Al-Imam. Dan itu panggilan untuk tokoh-tokoh semuanya Al-Imam. Al-Imam. Kemudian mulai dari dari Al-Faqih Muqaddam panggil Sayyid, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Fulan. Nah, kalau ini di Hadramut ya. Kemudian dari Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf disebut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sagaf, Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, Asy-Syaikh sampai Al-Habib Umar bin Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, itu panggilan. Berarti mulai di Abdurrahman Al-Attas inilah pertama kali pemakaian gelar Habib di kalangan Ba'alwi. Itu panggilan. Karena itu belajar sejarah, tidak ada masalah dipanggil Sayyid atau itu Habib, tidak ada masalah. Cuma panggilan-panggilan itu bagi tokoh sadah, tokoh daripada orang-orang bernasab kepada Nabi. Karena itu Al-Habib Ali Muhammad Muhsin Habsyi ini tokohnya, Al-Habib Abu Bakar Garsi, Al-Habib Ja'far bin Syekhon, ini tokohnya saat itu. Orang yang alim, orang jadi panutan. Lah saiki lahir jadi Habib. Dulu di Jawa ini juga ada bedanya antara Y sampai Habib itu ya. Cili-cili itu yang tidak berilmu sesuatu Y gitu. Y itu. Tapi saya kabeh Habib. Saya ngompol cuma Habib sih kan. Nah, ini sama gini loh. Habib itu sama dengan kiai. Tokoh agama, tokoh daripada orang Jawa sebut kiai. Kalau ada di Sunda Ajengan.
Kalau ada di Madura apa? Lora. Ya, Lora itu kiai besar itu. Ya, Lora itu Gus ya. Gus. Kalau ada di Kalimantan itu guru. Itu panggilan tokoh. Ojo kok tidak belajar kiai. Ya jangan. Enggak kayak itu belajar nyanyi dok sebut kiai misalnya. Jangan dong. Artinya ini orang-orang khusus. Orang yang bisa jadikan panutan, Pak. Jangan panggil Habib kecuali orang yang layak. Jangan Habib. Tidak apa-apa. Kembalikan lagi seperti itu biar berwibawa nama Habib itu. Biar berwibawa nama Habib itu. Anak kecil kasih serban cul Habib. Nah ini kadang-kadang pengamburan di sini tuh. Ya sama dengan yang lainnya. Nggak iso popo celuk kiai. Belum ada orang tidak tahu apa-apa. Dia tadi itu ya orang-orang yang biasa lah. Itu tuh anak kiai. Yuk nggak belajar. Jadi kiai saiki. Namanya berubah. Artinya apa ya? Kok begini gitu loh. Akhirnya wibawa itu kurang. Loh, kiai itu ya Kiai Abdul Hamid, Kiai Khalil situ kiri, Kiai Khalil Bangkalan. Kok nabi apa? Kiai Hasyim Asy'ari, ya Kiai Hunain, Kiai berbobot itu. Di dalam polemik nasab ini, baik Habib Taufik Asgaf maupun Habib Rizik Syihab mempunyai persamaan. Mereka berdua selalu membuat perumpamaan antara Habib dengan para kiai. Selayaknya tidak perlulah seperti itu. Sebab dalam polemik nasab ini yang dipermasalahkan bukan kiai atau ulama, tapi para habaib. Jelas sekali perbedaan antara habaib dengan kiai. Kalau kiai memang benar-benar sebutan itu diberikan kepada orang-orang yang berilmu, lulusan pondok pesantren. Tidak asal-asalan, beda dengan panggilan Habib. Yang seperti dijelaskan oleh Habib Taufik sendiri, semua orang dari kalangan Ba'alwi mulai dari lahir bisa dipanggil Habib. Jadi kuranglah tepat jika mengambil perumpamaan dengan membandingkan antara Habib dengan para kiai, sebab yang dipersoalkan di sini adalah para habaib, bukan para kiai. Dalam sebuah wawancara di media nasional, Habib Lutfi bin Yahya pun tidak menafikan tentang panggilan Habib ini kepada seluruh orang-orang dari keturunan Ba'alwi. Nah, Habib, kan Anda akrab sekali dipanggil Habib Lutfi. Kata Habib ini belakangan dipertanyakan juga. Kenapa begitu banyak orang yang memakai gelar Habib, tapi kemudian dipertanyakan kehabibannya. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan sedikit. Jadi siapa yang sebenarnya berhak disebut Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahwa panggilan Habib, kita mengambil segi makna dahulu. Makna Habib adalah kekasih. Khususnya kalimat Habib ini dipergunakan di beberapa daerah, seperti kalau di Hadramaut atau sebagian Yaman yang di Banten masih ada keturunan dari baginda Nabi, banyak dipanggil Habib atau dalam lafal jamaknya Habaib gitu. Tapi kalau segi maknawi, kalimat Habib bisa saja diberikan kepada orang yang dicintai atau yang dikasih, itu diantaranya. Jadi bisa menjadi khusus, juga bisa menjadi tidak. Kalau segi maknawi. Iya. Ya. Tapi kenyataannya kan banyak sekali anak-anak muda sekarang, atau mereka yang relatif usianya masih muda, yang kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah Habib. Ya, Nah, masyarakat kan bingung. Ini bagaimana kita mendefinisikan Habib dan bagaimana memverifikasi apakah dia benar-benar Habib atau dia memang boleh menggunakan gelar Habib atau lagunya kalimat itu sendiri sebetulnya. Kalau mungkin di Jakarta atau di lain daerah Habib ini lebih populer, pastinya untuk disambungkan, dihubungkan dengan keturunan, pasti yang dipanggil Habib itu kebanyakannya yang mempunyai salah silah atau silsilah. Nah, itu bisa digunakan kalimat Habib itu menjadi khusus. Tetapi kalau kita ambil makna kalimahnya, bisa saja kita mengundang kekasih saya panggil ya Habibi, lahir kekasihku, atau ya Fuadi, itu juga bisa. Jadi kalimah ini bisa khusus, sekali lagi saya ulangi, khusus juga bisa tidak. Tinggal pengertian orang yang sendiri bagaimana cara memanggil Habib atau yang mengaku. Yang mengaku kalau memang dasarnya punya hak, begitu kan, memang dia punya silsilah. Oke, itu sajalah, monggo-monggo mawon. Itu saja mau dipanggil Habib atau kita muliakan dengan kalimat Habib karena faktor keturunan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sumber kerancuan pemanggilan Habib ini sebenarnya berasal dari kalangan Ba'alwi sendiri, bukan dari kalangan orang-orang di luar Ba'alwi. Mengapa demikian? Karena memang panggilan Habib atau gelar Habib itu
memiliki nilai prestis, bahkan memiliki nilai komersial, bisa kebanggaan dan bisa mendatangkan keuntungan. Cakokan nasab semua diba'alawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diisbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini ada Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi? Apa ini? Ya pastilah itu omongan orang, Bib. Dan orang-orang itu adalah mereka berdua ini setidaknya. Diklaimnya nasab di Ponorogo beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya. Sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Walaupun Habib Taufik Asgaf seperti terkejut dan mempertanyakan tentang fenomena pemba'alwian dari tokoh-tokoh pahlawan ini, tetapi itu adalah fakta dan memiliki jejak digitalnya masing-masing, dan pasti memiliki tujuan-tujuan yang akan menguntungkan bagi klan Ba'alwi sendiri. Tetapi fakta yang mengejutkan ternyata yang memerintahkan untuk mengganti atau merubah nama dan silsilah dari Pangeran Diponegoro seperti yang ada di kompleks pemakaman tersebut itu adalah dari orang yang berziarah yang mengaku dari Rabithah Fatimiyah Jakarta. Setelah kami telusuri, tidak banyak data yang bisa kita ketahui tentang keberadaan Rabithah Fatimiyah ini. Cuma yang mengejutkan, apakah di situ sebagai ketuanya adalah Kiai Haji Ali Badri, sosok yang sama yang selama ini kita ketahui adalah salah satu pendukung daripada klan Ba'alwi. Dan timbul pertanyaan, mengapa mereka mau melakukan itu untuk menolong atau membantu klan Ba'alwi di dalam mengaburkan sejarah bangsa Indonesia? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang balikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Loh, katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri dikasih serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihat tuh, orang ngajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah ya buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang nuntut enggak? Yang dirobohkan ada keluarganya yang mana? Ada punya dan duit warga. Terus nyata tiki sopo. Nah, banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya bener tak ada kuburan sayyid ada di sini, nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawi aku sopo? Saya nggak paham. Karena itu ini dagelan itu. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak. Ulama-ulama itu hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat-hebat. Lah kok saiki diwala jahil mokap kok. Ya jangan dong. Jangan. Karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu, kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang
kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti itu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insya Allah begitu. Terkait dengan pembaaluan makam-makam atau bermunculannya makam-makam palsu yang dinisbatkan kepada klan-klan Ba'alwi, keluarga-keluarga Ba'alwi tertentu, sudah kita ketahui atau halayak sudah mengetahui siapa sosok di balik ini. Sosok yang malah diberi julukan tukang ronsen atau ahli ronsen kuburan yang memiliki kasab yang bisa mengetahui siapa yang ada di dalam kuburan tersebut. Fakta dan jejak digital untuk membuktikan seorang dari klan Ba'alwi yang berperan dalam hal pemalsuan kuburan ini sangatlah banyak. Bahkan ada pengakuan yang mencengangkan duit yang dikumpulkan atau duit yang terkumpul dari kotak-kotak yang disediakan di makam-makam yang dikeramatkan itu disetorkan kepada Habib Lutfi bin Yahya sesuai dengan pengakuan dari salah seorang muhibbin yang menjadi pelaku dari hal tersebut. Sekarang kita bertanya-tanya, mengapa Habib Taufik mengungkapkan ini semua? Pertama, tentang semua kalangan dari Ba'alwi menggunakan gelar Habib atau nama Habib. Yang kedua, tentang pemba'alwian makam-makam tokoh dan pahlawan nasional Indonesia serta bermunculannya makam-makam palsu yang dinisbatkan kepada klan Ba'alwi. Apakah Habib Taufik Asgab mulai menyadari bahwa salah satu penyebab daripada berkembangnya isu nasab ini yang telah melemahkan posisi dan kedudukan klan Ba'alwi di masyarakat Indonesia dikarenakan adanya andil kedua hal tersebut, sehingga sekarang Habib Taufik Asgab seperti mau melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa pihak Robitoh Alawiyah tidak ada terlibat dengan urusan semacam ini, atau sudah ada semacam keretakan hubungan, ketidakharmonisan hubungan antara Habib Taufik dengan salah satu sesepuh dari habaib di Indonesia yaitu Habib Lutfi bin Yahya, atau ini adalah sebuah sandiwara. Jawabannya wallahu a'lam. Nanti biarlah waktu yang akan menunjukkan dan membuktikan siapa dan apa sebenarnya motif di balik semua ini. Terkait penyalahgunaan gelar Habib di kalangan klan Ba'alwi, ini juga sangat merugikan bagi Robitoh Alawiyah, dikarenakan memang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan hanya untuk mengambil keuntungan-keuntungan pribadi dengan menjual gelar Habib tersebut di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Bila Anda memiliki pendapat, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Anda yang sudah like dan membagikan postingan ini dan sudah mensubscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, di mana saja berada yang masih bersama kami, demikian tadi kita saksikan ya, kita ikuti permasalahan atau pembahasan masalah habaib, masalah pemba'alawian, ada makam pemba'alawian, ada tokoh-tokoh pejuang yang diba'alawikan ya, yang pada intinya rancu ya. Jadi Taufik Asgab atas nama Robitoh tidak mengakui ya. Apa ini katanya? Apa ini? Tidak mengakui, jadi tidak mau terlibat kayaknya. Kemudian permasalahan makam juga begitu. Robitoh Alawiyah tidak mengakui ya. Tidak mengakui melaksanakan. Kalaupun ada yang melaksanakan, yaitu haknya sendiri gitu kan. Jadi dalam hal ini nampaknya rancu juga ya. Rancu. Jadi masing-masing tidak mau menanggung beban ya. Robitoh Alawiyah sendiri tidak mau menanggung beban. Sebenarnya mereka adalah Robitoh Alawiyah adalah lembaga yang resmi ya. Saat ini masih resmi ya, yang membawahi para Alawi ya tentunya.
Tapi ketika diminta pertanggungjawab atau ada pertanyaan, menjawabnya ya mengeles ya, menyalahkan orang lain. Nah, tidak menerima. Nah, itulah ya, sahabat dan saudara-saudaraku, mudah-mudahan cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan dan menambah ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.